topik yang akan kita diskusikan pada malam hari ini, yaitu terkait dengan unblock security, unblock image, smartphone tanda tangkap ditinjau dari perspektif hukum pidana di Indonesia. Ini riwayat hidup saya. Saya sekarang diberikan amanah sebagai Kepala Kejaksaan Negeri Binjai di Sumatera Utara. Sebelumnya saya sebagai asisten intelijen di Kejaksaan Tinggi Jambi selama 2 tahun. Dan alhamdulillah pernah juga di Kaltim sebagai Kepala Kejaksaan Negeri Berau, kemudian Kepala Kejaksaan Negeri Kuantan Singingi sebelumnya. Itu beberapa daftar riwayat pekerjaan saya. Mungkin sedikit kita sharing, saya juga menyampaikan sedikit bahan buat teman-teman semuanya. Bahwa keamanan di smartphone memang diakui merupakan sebuah hal penting. Semua smartphone dibekali dengan fitur keamanan dasar, setidaknya untuk membuka kunci layar menggunakan PIN atau identifikasi number, password, Google account, pola, dan bahkan smartphone juga dibekali keamanan bawaan perusahaan itu sendiri. Seperti iPhone menggunakan iCloud, Xiaomi menggunakan akun Mi Cloud, Samsung menggunakan Samsung account, Vivo menggunakan vCloud, Oppo juga ada security-nya yaitu menggunakan OCloud. Nah, seiring dengan perkembangan zaman, teknologi smartphone tidak bisa dipisahkan dalam kehidupan sehari-hari. Sehingga masyarakat atau pengguna harus memiliki identifikasi atau autentikasi akun demi terjaganya file pribadi penting dan bersifat rahasia. Maka dari itu keamanan smartphone juga dirancang ketat oleh smartphone agar user bisa terjaga satu sama lain. Nah, sekarang juga sudah keluar undang-undang terbaru yaitu undang-undang tentang perlindungan data pribadi, namanya undang-undang perlindungan data pribadi ya. Nah, oleh karena keamanan yang sangat ketat, handphone hasil tindak pidana seperti pencurian atau penggelapan sering dibawa oleh pelaku tindak pidana untuk dapat dilakukan riset ulang dengan membobol keamanan handphone tersebut dengan menggunakan software oleh teknisi yang memberikan jasa tersebut. Nah, dengan demikian, teknisi yang memberikan jasa perbaikan smartphone termasuk rentan terkait dengan barang curian atau terkait tindak pidana penggelapan dan tindak pidana lainnya. Teknisi yang memberikan jasa reparasi itu perlu berhati-hati karena berpotensi dipidana bila ikut terlibat dalam tindak pidana tersebut. Namun, bagaimana bila sang jasa reparasi itu tidak mengetahui bahwa handphone yang diperbaiki tersebut adalah curian atau dari hasil tindak pidana? Apakah bisa ikut dipidana? Nah, mungkin ini salah satu topik atau focal point kita pada malam hari ini barangkali ya. Menurut Profesor Wiryono Prajodikoro dalam buku berjudul Asas-asas Hukum Pidana halaman 108-109 yang dimaksud dengan penyertaan atau delamming adalah semua bentuk penyertaan yang ada dalam pasal 55 dan pasal 56 KUH pidana. Nah, delamming ini adalah pasal yang bisa menjerat pihak-pihak lain yang tidak sebagai aktor intelektual sebenarnya. Jadi pasal 55 ini bisa diterapkan terkait dengan sebelum dan pada saat tindak pidana dilakukan sebenarnya. Jadi kalau setelah tindak pidana dilakukan itu tidak bisa lagi dengan dijerat dengan pasal 55 atau 56. Nah, apa itu pasal 55 dan pasal 56? Nah, biasanya kan ya teman-teman ini biasa mengatakan ini ikut serta, penyertaan, bersama-sama dan sebagainya, kan begitu, membantu, kan begitu biasanya. Pembantuan. Nah, pasal 55 KUHP itu ya satunya yaitu mereka yang melakukan. Jadi ini pelaku utamanya. Yang menyuruh melakukan, ini orang yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan. Kemudian mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu, ini membujuk rayu, ini menjanjikan hadiah, dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman, atau penyesatan, ini juga tidak masuk. Kemudian ayat 2-nya terhadap penganjur hanya perbuatan yang sengaja dan dilakukan sajalah yang diperhitungkan. Dengan pasal 56,
dapat dipidana sebagai pembantu kejahatan, yaitu mereka yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan. Nah, pada waktu. Sedangkan teman-teman dari jasa reparasi itu kan setelah terjadi tindak pidana baru datang konsumennya yang seolah-olah itu dari barang legal. Kemudian mereka yang sengaja memberi kesempatan atau sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan. Kemudian geser. Saya lanjut, Bapak dan Ibu peserta kelompok tes poin. Kemudian, Medeplegen dapat diartikan sebagai turut serta melakukan, menurut R. Sugandi dalam bukunya KUHP dan penjelasannya, turut serta diartikan melakukan bersama-sama. Dalam tindak pidana ini pelakunya paling sedikit harus ada 2 orang, yaitu yang melakukan dan turut melakukan. Dan dalam tindakannya keduanya pidana itu secara bersama-sama ya. Tetapi apabila kedua pelaku itu hanya melakukan perbuatan persiapan saja atau perbuatan yang sifatnya hanya membantu, maka kedua pelaku itu tidak dapat dikategorikan sebagai orang yang turut melakukan, akan tetapi hanya sebagai orang yang membantu melakukan. Sebagaimana dimaksud dalam pasal 56. Kemudian pembantuan atau medeplektik, yaitu ada 2 pihak yang terdiri dari 2 orang atau lebih. Pertama adalah pelaku atau pembuat atau the hoofdeder. Kedua pembantu atau medeplektik. Di mana ada pelaku utama, di situ ada pelaku pembantu. Pembantuan diatur dalam pasal 56 KUHP. Pembantuan dikategorikan sebagai sebelum melaksanakan kejahatan, pembantuan untuk melakukan kejahatan. Artinya pembantuan itu diberikan sebelum kejahatan terjadi. Jadi sebelum melakukan perbuatan tindak pidana, dia memberikan informasi misalnya bahwa di tempat itu ada barang yang bisa diambil. Cara masuknya seperti ini ada kunci palsunya, itu seperti ini. Disconnect ya? Halo Pak? Iya, sepertinya beliau disconnect, Pak. Coba saya hubungin. Siap, Pak Doli. Ya kawan-kawan, tunggu dulu ya. Ini Pak Jupri koneksinya lagi terputus. Kita tunggu Pak Jupri bisa connect lagi. Udah. Ya, itu udah masuk Pak Jupri. Coba di-share apa, Mas Aryo? ID satunya. Oke. Silakan Udah, dilanjut Pak Jupri. Udah. Lanjut Pak Jupri. Oke, mana tadi? Jangan ini. Ini jangan. Nah, lanjut kita. Halaman 9.
Oke. Lanjut kita ya Bapak dan Ibu. Sorry, mohon maaf tadi laptop satu lagi nggak tahu kenapa tiba-tiba lift sendiri dia. Siap. Nah, Lanjut. kita sampai ke bawah. Pasal 55 tadi terjadi sebelum tindak pidana dilakukan. Terus bawah, next. Kemudian saat dilakukan kejahatan, bagaimana pembantuannya tidak disebutkan dalam KUHP, mirip dengan media plagiar, namun perbedaannya terletak pada pembantuan perbuatan hanya bersifat pembantu atau menunjang, sedangkan pada turut serta merupakan perbuatan pelaksanaan. Next, kita langsung saja. Nah, sedangkan pasal 480 KUHP ini biasanya selalu disampaikan, inilah yang namanya pasal tentang penadahan istilahnya ya. Yaitu dengan hukuman penjara selama-lamanya 4 tahun atau denda sebanyak Rp900 ini, denda masa Belanda ini. Ayat 1, karena sebagai sekongkol, barang siapa yang membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah, atau karena hendak mendapat untung, menjual, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu barang yang diketahuinya atau patut disangkanya diperoleh dari kejahatan. Nah, ayat 1 ini tidak tepat disangkakan kepada teman-teman yang memperbaiki handphone berasal dari tindak pidana atau barang curian misalnya. Sedangkan yang pasal 480 yang kedua atau ayat 2, barang siapa yang mengambil keuntungan dari hasil sesuatu barang yang diketahuinya atau yang patut harus disangkanya atau diduganya, barang itu diperoleh karena kejahatan. Nah, barangkali ini kalau pasal 480 yang kedua ini bisa diterapkan terhadap teman-teman yang melakukan unlock terhadap HP yang dibawa oleh konsumen, yang mengatakan bahwa HP itu karena mungkin dimainkan anaknya, lupa password dan sebagainya, tapi kemudian kita buka ternyata itu barang dari kejahatan atau pencurian. Nah, ini yang lebih tepat pasal 480 ayat 2 ini. Nah, oleh karena itu saya lanjut kembali. Nah, menurut R. Susilo dalam buku berjudul KUHP serta komentarnya lengkap pasal demi pasal halaman 314 sampai 315, unsur yang paling penting atau elemen penting dalam pasal tersebut adalah harus mengetahui atau patut dapat menyangka. Nah, ini unsur utamanya. Kita harus mengetahui bahwa itu hasil kejahatan atau patut dapat menyangka bahwa barang tersebut berasal dari kejahatan. Jadi barang yang dibawa oleh konsumen atau masyarakat tersebut kita duga berasal dari kejahatan. Di sini tidak perlu tahu dengan pasti asal barang itu dari kejahatan apa. Jadi kita tidak perlu tahu pasti dari kejahatan apa dia, apakah pencurian, penggelapan, penipuan, atau lain-lain. Akan tetapi cukup apabila ia patut dapat menduga, menyangka bahwa barang itu adalah barang yang ilegal, barang berasal dari kejahatan atau tindak pidana. Nah, dengan demikian, para teknisi yang menerima jasa untuk melakukan reparasi terhadap smartphone atau handphone khususnya, dalam melakukan aktivitas unlock security, smartphone harus menerapkan prinsip kehati-hatian sebelum melakukan pekerjaannya. Jadi harus mengutamakan pruden ya, prinsip kehati-hatiannya. Ya misalnya sebelum kita menerima reparasi jasa unlock untuk handphone yang mungkin lupa PIN, password dan sebagainya, tentu ada yang perlu kita langkah-langkah yang perlu kita laksanakan untuk kehati-hatiannya. Misalnya menanyakan nomor teleponnya berapa nih dalam nih, kemudian nomor WA yang aktif selama ini di handphone itu nomor berapa. Kemudian misalnya melihat SIM card-nya ada atau tidak di situ. Kalau tidak ada, kemana SIM card-nya. Ada beberapa hal barangkali yang perlu kita lakukan. Kalau misalnya kotak atau faktur, itu kan bisa saja sudah hilang. Atau kalau bisa juga pencuri itu mengambil dengan kotak dan fakturnya sekalian. Nah, kalau seperti itu gimana? Dia ke rumah, ngambil handphone, ngambil kotaknya, yang dalam kotak itu ada faktur pembelian. Nah, makanya ada beberapa langkah misalnya yang perlu kita tanyakan. Next.
Kemudian terkait dengan unblock IMEI smartphone, The International Mobile Equipment Identity atau yang disingkat dengan IMEI, secara harfiah memiliki arti identitas perangkat seluler internasional. Menurut pasal 1 angka 2 Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika nomor 11 tahun 2019 tentang pengendalian alat dan atau perangkat telekomunikasi yang tersambung ke jaringan bergerak seluler melalui identifikasi International Mobile Equipment Identity atau IMEI adalah nomor identitas internasional yang terdiri dari 15 digit dihasilkan dari 8 digit tipe Allocation Code yang dialokasikan oleh Global System for Mobile Association untuk mengidentifikasi secara unik alat dan garis miring atau perangkat telekomunikasi yang tersambung ke jaringan bergerak seluler. Kemudian rekan-rekan, ponsel yang dipasarkan dan diproduksi secara legal yang beredar di Indonesia, IMEI-nya akan terdaftar pada database Kementerian Perindustrian IMEI-nya akan terdaftar pada database Kementerian Perindustrian atau disingkat dengan Kemenprin. Artinya, ponsel yang IMEI-nya tidak terdaftar adalah ponsel yang didapatkan melalui cara yang ilegal. Cara ilegal tersebut dapat berupa proses pemasaran, bahkan proses pembuatan ponsel tersebut. Memastikan bahwa ponsel yang dibeli memiliki IMEI adalah hal yang penting, sebab IMEI menjadi jaminan bagi pengguna ponsel untuk dapat asuransi apabila terjadi masalah akibat produk yang cacat produksi. 3 kementerian yaitu Kementerian Komunikasi dan Informatika, kemudian Kementerian Perindustrian dan Kementerian Perdagangan menerbitkan peredaran produk teknologi seluler melalui pendaftaran nomor IMEI. Hal ini dalam rangka menghindari konsumen dari kerugian yang timbul akibat dari adanya produk telepon seluler ilegal. Saat ini marak peredaran produk telepon seluler ilegal tidak hanya merugikan konsumen, namun juga telah merugikan negara dikarenakan produk teknologi seluler tersebut tidak melaksanakan kewajiban pajak yang seharusnya. Selain itu, peredaran produk teknologi seluler ilegal tersebut melemahkan pertumbuhan industri dalam negeri. Kemudian untuk menindaklanjuti hal tersebut, Kementerian Perdagangan yang merupakan instansi pemerintah yang melaksanakan kebijakan di bidang perdagangan terus serta dalam pelaksanaan pendaftaran nomor IMEI yang akan dilakukan oleh Kementerian Perindustrian dan Kementerian Komunikasi dan Informatika. Jadi ada 3 kementerian. Jadi kebijakannya ada Kementerian Perdagangan, berhubungan dengan Kementerian Perindustrian dan juga Kominfo. Kemudian sebagaimana dimuat dalam Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika, nomor komunikasi termasuk iPhone, yang IMEI-nya tidak terdaftar di database pemerintah bakal mendapat pembatasan akses jaringan seluler dari operator. Hal ini mengakibatkan jasa buka atau unblock IMEI ponsel marak dijajakan. Nah ini dia. Karena peraturan nomor 1, peraturan dari Menko Info nomor 1 2020 tadi, mengakibatkan jasa buka atau unblock IMEI ponsel marak dijajakan di marketplace maupun media sosial. Jasa ini dibutuhkan untuk para pengguna ponsel yang IMEI ponsel diblokir pemerintah karena masuk kategori ilegal. Di platform daring Bukalapak misalnya, jasa unblock IMEI iPhone dibanderol dengan harga Rp1.450.000 dengan klaim bakal permanen, padahal sebenarnya dilakukan dengan menggunakan pendaftaran visa turis. Jasa unblock IMEI termasuk perilaku melanggar hukum, meskipun belum terdapat pengaturan secara khusus terhadap perbuatan melanggar hukum bagi teknisi ponsel yang membuka jasa unblock IMEI smartphone. Tidak berarti pelaku yang tidak dapat dijerat pidana. Nah, ini adalah sanksi pidana bagi pelaku dan penyedia jasa unblock IMEI. Ini diatur dalam pasal 30 ayat 3 Undang-Undang RI nomor 11 tahun 2008 tentang ITE. Setiap orang, ini undang-undang ITE ini adalah undang-undang yang terkait dengan teknologi informasi ya.
Recording in progress. Bunyi pasal 30 ayat 3 Undang-Undang 1928 adalah setiap orang dengan sengaja atau tanpa hak atau melawan hukum mengakses komputer dan atau sistem elektronik dengan cara apapun, dengan melanggar, menerobos, melampaui, atau menjebol sistem pengamanan. Nah, pasal ini memberikan beberapa unsur, yaitu dengan sengaja dan tanpa hak. Nah, karena smartphone atau handphone ilegal atau black market tadi tidak terdaftar IMEI-nya, tentu diblok oleh pemerintah. Nah, dengan undang-undang ini kalau kita buka bisa dikenakan pasal 30 ayat 3 Undang-Undang ITE. Kemudian pasal 46 ayat 3 Undang-Undang ITE tadi, setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana ada masuk pasal 30 yang tadi unsurnya tadi dipidana dengan pidana penjara paling lama 8 tahun dan denda paling banyak 800 juta rupiah. Jadi ini Bapak dan Ibu sekalian, kalau membuka unblock email yang terblokir, jadi bisa dikenakan sanksi dari Undang-Undang ITE pasal 30 ayat 3, sedangkan sanksinya ada di pasal 46. Next. Kemudian sanksi pidana bagi pelaku dan penyedia jasa unblock email. Pasal 22 ayat 2 Undang-Undang RI nomor 36 tahun 99 tentang telekomunikasi. Setiap orang dilarang melakukan perbuatan tanpa hak, tidak sah, atau manipulasi, atau memanipulasi A. Akses ke jaringan telekomunikasi, B. Akses ke jasa telekomunikasi, dan C. Akses ke jaringan telekomunikasi khusus. Nah, ini Undang-Undang Telekomunikasi melarang untuk mengakses ke jaringan telekomunikasi. Nah, sedangkan jaringan telekomunikasinya kan sudah diblok tadi. Kita melakukan akses dengan cara menggunakan software dan sebagainya. Nah, kemudian pasal 50 Undang-Undang Nomor 36 tadi mengatur tentang sanksi terhadap perbuatan dilakukan yang diatur dalam pasal 36 tadi, yaitu dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 tahun atau denda paling banyak 600 juta rupiah. Kemudian teman-teman sekalian, Bapak dan Ibu, kesimpulannya adalah beberapa kesimpulan sementara saya sampaikan. Perbuatan teknisi yang membuka jasa unlock security terhadap smartphone harus menerapkan prinsip kehati-hatian dalam melaksanakan kegiatannya agar teknisi tidak dapat dijerat pasal 80 KUHP, junto pasal 55 KUHP, junto pasal 56 KUHP. Kemudian juga Undang-Undang ITE dan Undang-Undang Jasa Telekomunikasi tadi. Kedua, perbuatan teknisi dalam melakukan jasa unblock email smartphone adalah perbuatan melanggar hukum. Ketiga, belum terdapat aturan secara khusus mengenai perbuatan jasa unblock email smartphone. Akan tetapi bisa mengacu kepada pasal 30 ayat 3 Undang-Undang RI nomor 11 tahun 2008 tentang ITE, junto pasal 46 ini sanksinya, dan Undang-Undang nomor 11 tahun 2008 dan pasal 22 Undang-Undang nomor 36 tahun 99 tentang telekomunikasi, ini melakukan akses ke jaringan telekomunikasi secara ilegal, junto pasal 50 Undang-Undang RI nomor 36 tentang ini terkait dengan sanksi dari perbuatan pasal 22 tadi. Mungkin demikian sekilas teman-teman, Bapak dan Ibu sekalian, sebagai pembuka saja, nanti mungkin kita bisa diskusi lebih dalam terkait dengan kegiatan unlock security, unblock image smartphone, tanda tangkap ditinjau dari perspektif hukum pidana di Indonesia. Saya kembalikan kepada Pak Ketua, Pak Doli. Silakan Pak Doli. Ya, terima kasih. Terima kasih Pak Jupri ya atas penjelasannya
tentang perspektif aktivitas unlock security dari hukum pidana. Mungkin dari kawan-kawan yang ada di sini nanti akan beberapa pertanyaan yang mungkin akan bisa dijawab. Mungkin pertanyaan yang pertama mungkin bisa Pak Yongki atau Pak Doli, silahkan. Ya, Pak Yongki, mungkin dulu dipersilakan waktunya Pak Yongki untuk berdiskusi atau menanyakan kira-kira apa yang bisa menjadi poin penting dari paparan yang disampaikan Pak Kejari, Pak Ye. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat kepada Pak Jufri SHMH, Kepala Kejaksaan Negeri Kota Binjai, Sumatera Utara, Bapak Doli Aluman Harahap, Ketua Umum Tespoin, yang terhormat rekan-rekan pengurus dan semua anggota Asosiasi Teknisi Ponsel Indonesia Tespoin yang mengikuti kegiatan malam ini dimanapun berada ya. Saya mencoba untuk mencairkan suasana, bahwasanya tadi yang disampaikan oleh Bapak Kejari luar biasa. Ada beberapa poin yang kita bisa tangkap bersama ya. Saya mencoba hanya mewakili saja dari rekan-rekan. Yang pertama, ada dua kegiatan yang berbeda, yaitu mengenai unlock security. Baik itu kalau di istilah teknisi atau teknisnya kita bisa mengenali ada yang namanya user lock dan factory lock. Nah, yang dimaksud tadi di dalam penjelasan Pak Kejari adalah user lock atau kegiatan penguncian security yang dilakukan oleh pelanggan, di mana kita sebagai teknisi melakukan profesi ini memang bertujuan untuk menawarkan jasa kita membantu beliau-beliau yang mengalami kesulitan terhadap security handphone yang sudah disetting sendiri oleh beliau pengguna, sehingga mereka lupa atau bagaimana kita dengan keinginan itu ya, membantu mereka untuk bisa handphonenya dipergunakan kembali. Mungkin itu. Dan tadi pesan yang baik sekali disampaikan oleh Pak Kejari, bahwasanya kemungkinan besar yang bisa dijerat kepada penyalahgunaan jasa ini adalah pasal 56 KUHP dan mungkin 480. Di mana tadi disampaikan juga kepada kita semua bahwasanya pasal 56 ini seharusnya tidak diberlakukan kepada kita, karena turut serta ini bisa dikatakan dengan penjelasan yang luar biasa tadi, ini adalah pada waktu sebelum dilakukan kejahatan atau pada waktu kejahatannya berlangsung. Baik itu penggelapan, pencurian, penipuan, kita tidak terlibat di wilayah tersebut. Itu mungkin kurang lebih yang disampaikan oleh Pak Kejari. Terima kasih Pak Kejari pencerahannya. Terus yang mungkin memang seringkali saya mungkin mendapatkan informasi, mendengar kanan kiri seperti itu, mungkin biasanya yang disangkakan memang menggunakan 480 karena ini cukup pasal ini interpretasinya, sudut pandangnya bisa berbeda-beda. Baik itu dari pihak aparatur tertentu itu bisa berbeda-beda, Pak. Jadi untuk 480 ini kan kita dianggap mendapatkan keuntungan lah dari barang-barang yang patut diduga hasil kejahatan. Nah, inilah yang sangat menarik bahasan kita malam ini tentang unlock security. Oke, boleh. Tapi hati-hati terhadap pasal 56 aman, pasal 480-nya ini kita perlu berdiskusi. Yang dimaksud dengan menduga barang kejahatan ini memang sudut pandang ataupun asumsi setiap orang bisa berbeda, Pak. Jadi mungkin ini adalah dasar yang bagus, awal yang bagus untuk kita menentukan bahwasannya apakah langkah kita ini sudah bisa dikatakan sebagai menduga itu barang kejahatan atau tidak. Contoh, di beberapa kondisi saya mendengar bahwasannya produk tersebut, barang tersebut harus disertai dosbook. Itu seringkali disampaikan oleh aparatur-aparatur penegak hukum, mungkin dari pihak kepolisian, itu biasanya seperti itu dan tidak salah. Tetapi kita tentu ada sudut pandang sendiri, sama seperti yang disampaikan oleh Pak Kejari tadi, bahwasanya bisa saja barang tersebut, barang hasil kejahatan yang kita tidak tahu tersebut, dicurinya memang bersamaan dengan dosbooknya. Kalau misalnya faktur pembelian itu terdapat di dalam dosbook, ya maka lengkaplah barang itu. Ada dosbook dan ada faktur pembelian, mungkin seperti itu kurang lebih. Jadi apakah hal ini merupakan jadi indikator yang pasti bahwasanya pada waktu orang membawa barang ini untuk melakukan unlock
phone code ataupun pattern lock itu hanya perlu menunjukkan dosbook dan faktur pembelian. Padahal ada pandangan yang disampaikan tadi itu dan saya sependapat. Yang kedua, saya belum menemukan Pak. Saya belum menemukan, mungkin rekan-rekan juga bisa membantu saya juga atau mungkin membantu kita semua di sini untuk menemukan dasar hukum bahwasanya dosbook itu menjadi bukti kepemilikan. Ini saya sangat sulit menemukan literasi yang mendukung ke arah tersebut. Ini tentu berbeda dengan misalnya kita berbicara tentang kendaraan bermotor. Mungkin kita sudah mendapati dasar-dasar hukum bahwasanya bukti kepemilikan kendaraan bermotor memang adalah BPKB, mungkin kurang lebih seperti itu. Nah, ini adalah apabila kita menggunakan sudut pandang ini, yang pertama, handphone ini tidak ada, saya belum menemukan literaturnya atau mungkin saya yang kurang dapat literasinya, tapi saya tidak mendapatkan bahwasanya dosbook ini adalah bukti kepemilikan yang sah. Yang pertama itu. Yang kedua, andai kata itu kita terjemahkan untuk barang yang lain, misalnya kendaraan bermotor, saya jadi merasa ini penerapannya jadi kurang fair untuk sebagian profesi, terutama kepada profesi kita, mengingat untuk profesi lain, contohnya misalnya perbaikan di kendaraan bermotor, ini kok tidak pernah dipertanyakan ya. Contoh misalnya entah ada sebuah mobil yang diperbaiki di bengkel, entah ini mobilnya hasil curian, penggelapan, penipuan, kayaknya kok tidak pernah ada ya, atau saya yang kurang mendengar ya, atau saya mungkin yang salah, tapi kok tidak pernah jadi permasalahan seolah-olah kita harus benerin injektor atau karburator itu harus menunjukkan BPKB. Pada waktu seseorang ini nanti memperbaiki mobil tersebut, ini bisa dikatakan di 480 tadi mendapatkan keuntungan tuh dari barang yang patut diduga hasil kejahatan. Nah, bengkelnya tidak tanya BPKB. Saya nggak tahu juga apakah kita kalau servis mobil harus ditanyakan BPKB ya, atau marah-marah nanti orang yang ditanya BPKB. Ini polemik yang kita hadapi di lapangan, Pak. Jadi satu, kita tidak merasa yakin bahwasanya dosbook adalah bukti kepemilikan. Andai kata ini terjadi pada kendaraan bermotor, ternyata bukti kepemilikan yang sah, yaitu BPKB, juga tidak pernah ditanyakan di profesi lain, terutama tentang dugaan pelaku bengkel-bengkel kendaraan bermotor ini sedang memperbaiki kendaraan yang merupakan hasil kejahatan. Jadi inilah yang menarik di diskusi malam ini saya rasa, itu adalah kita coba ambil kesimpulan untuk nanti kita audiensikan, kita sampaikan, kita coba sosialisasikan ke pihak-pihak yang terkait bahwasanya yang dimaksud untuk menduga ini barang kejahatan atau tidak itu seperti apa langkah kita, apakah dengan perjanjian, apakah dengan dia memberikan KTP. Ini agak sulit juga memahami karena ini saya mendengar beberapa kali itu sempat dipertanyakan pada rekan-rekan kita teknisi ponsel seolah-olah kalau membuka FRP itu harus tanda tangan kepemilikan. Saya kok tidak melihat itu ya. Recording stopped. Tidak melihat hal tersebut di yang paling dekat dengan kita mungkin perbaikan AC, perbaikan TV, perbaikan mobil mungkin yang kurang lebih dengan jasa kita ya. Nah itu mungkin di mana yang terakhir yang mau saya sampaikan karena kami ini adalah sama-sama Recording in progress. Indonesia ya dengan profesi yang kita pilih adalah teknisi telepon seluler Indonesia, di mana kita juga merasa memiliki hak yang sama, hak yang melekat pada diri kita. Tidak peduli suku, ras atau agama, kita memiliki hak dasar untuk memiliki pekerjaan dan melakukan usaha, mendapatkan penghidupan yang layak, ya, seperti yang ada di Undang-Undang Dasar 1945 gitu kan. Jadi ini sama saja dengan hak asasi pribadi diperlakukan sama di dalam hukum, sama secara pribadi, legal equity right kita sama mendapatkan di hukum dan pemerintahan, pelindungan hukumnya sama. Kita juga memiliki hak asasi yang sama ya di dalam ekonomi. Kita memiliki kebebasan melakukan kegiatan transaksi jual beli, perjanjian kontrak, sewa menyewa, memiliki sesuatu, mendapatkan pekerjaan yang layak. Jadi inilah pekerjaan kita semua tentu saja sebagai teknisi ponsel Indonesia. Dan syukurlah saya juga mau menyampaikan beberapa informasi juga mungkin juga kepada Pak Kajari, juga kepada rekan-rekan bahwasanya dibandingkan kita pasti akan selalu ingin profesi kita
menjadi profesi yang baik, kita ingin melaksanakan aktivitas usaha kita di bidang jasa itu dengan baik, kita terus memenuhi apa-apa yang dianggap perlu ya, baik itu kalau kita melihat tentang salah satu yang saya kutip biasanya juga sering diberikan kepada kita asumsi-asumsi tentang perlindungan konsumen begitu ya. Tepatnya kalau kita ngomongkan Undang-Undang Perlindungan Konsumen nomor 8 tahun 99 ini, pasal 8 tepatnya itu kan menyatakan bahwasanya setiap pelaku usaha itu dilarang untuk melakukan usaha pekerjaan itu baik itu menjual barang ataupun jasa yang tidak memenuhi standar yang berlaku di negara Indonesia. Itu syukurlah dengan adanya tes point juga kita mensosialisasikan itu semenjak mulai ada yang namanya standar untuk profesi kita, yaitu dikenal sebagai SKKNI, Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia. Kalau barang mungkin ada standar yang lain, kalau kita sebagai pelaku jasa ini memiliki standar dalam keprofesian kita ini SKKNI. Nah, SKKNI ini sudah ada semenjak tahun 2014 dan semenjak 2015 kita sangat aktif. Menurut saya berdasarkan perspektif yang cukup lebar tentang profesi yang lain, saya merasa semenjak 2014 SKKNI ada, kita sosialisasinya luar biasa, sehingga mulai dari 2016, 2017 bahkan kita sudah memiliki LSP sendiri untuk lembaga sertifikasi profesi teknisi telepon seluler. Lalu kita berperan aktif lah, intinya untuk memenuhi apa-apa yang mungkin menunjang kita untuk melayani masyarakat lebih baik gitu ya. Jadi baik itu dari kompetensinya, baik itu termasuk acara malam ini kita mencoba untuk mendengarkan binaan ataupun penyampaian-penyampaian dari Pak Kajari dan mungkin dari rekan-rekan yang lain mengenai apa-apa yang perlu kita cermati, apa-apa yang perlu kita hati-hati dalam melaksanakan profesi kita. Mungkin kurang lebih itu kalau dari saya untuk diskusi malam ini. Pasal 56 saya sangat sependapat dan terima kasih. Oke, 480 kita perlu siapkan standarnya. Dan yang terakhir untuk unblock IMEI atau untuk membuka blokir IMEI yang telah diblok oleh negara atau blacklist oleh negara karena belum memenuhi kewajiban perpajakan, saya tidak ada komentar. Saya hanya ada menyampaikan memang saya sependapat bahwasanya kegiatan unblock IMEI yang dilakukan di luar daripada 3 kementerian tadi sah menurut saya adalah tindakan yang ilegal dan melanggar hukum. Terima kasih dari saya Pak Doli, Pak Kajari, dan Pak Moderator saya kembalikan. Sekian. Ya, terima kasih Pak Yongki. Ada beberapa hal yang mungkin saya perlu tambahkan di sini di kesempatan yang baik ini, yaitu tadi kita sudah firm pendapat dan sama-sama memahami bahwa memang untuk penerapan pasal 55 dan pasal 56 ini tidak tepat terhadap rekan-rekan teknisi ponsel yang customer atau konsumen datang membawa handphone minta bantu untuk melakukan perbaikan atau unlock, membuka misalnya password yang terkunci dan sebagainya. Kenapa? Karena pasal 5556 ini hanya bisa diterapkan terhadap peristiwa yang tindak pidana itu sebelum terjadi tindak pidana dan pada saat tindak pidana. Nah, sedangkan ini kan adalah sesudah terjadi tindak pidana, jadi lebih tepat ke pasal 480. Nah, barangkali untuk tambahan, untuk kehati-hatian kita ke depan, mungkin perlu keseragaman dari teman-teman test point ini untuk membuat satu format blanko, yaitu perjanjian standar yang menerangkan bahwa barang yang dibawa untuk dilakukan pembukaan kunci unlock ini adalah bukan barang berasal dari barang curian. Saya kira perlu. Sehingga ada surat pernyataan dari customer atau masyarakat yang bawa ponselnya ke toko kita, ke toko servis teknisi HP, bahwa barang yang dibawa untuk diperbaiki, dibuka password yang terkunci dan sebagainya ini adalah bukan barang berasal dari tindak pidana atau dari pencurian atau penggelapan dan sebagainya.
Intinya bukan berasal dari tindak pidana. Barangkali itu perjanjian standar yang perlu dibuat menurut saya. Selain tadi kita juga menanyakan, ya mungkin kalau ini memang ponsel ini memang terkunci, berarti kan pernah dipakai. Kok pernah dipakai, berarti kan dia tentu tahu nomor handphonenya, nomor SIM card-nya berapa di dalam. Pernah menggunakan pakai WA misalnya, tentu dia tahu nomor WA-nya yang di dalam. Kenapa? Karena kan ini kan bukan handphone baru kan. Ini kan handphone bekas, handphone second yang dibawanya, yang pernah dipakai. Itu barangkali. Jadi di dalam surat perjanjian itu boleh ditambahkan dengan nomor teleponnya misalnya sekian, atau nomor WA-nya sekian. Sehingga ketika kita buka, kita cocokkan sesuai, ya sudah kita serahkan dan dibayar jasa kita. Tapi kalau tidak sesuai nomor WA yang disampaikannya itu, kita kunci kembali. Berarti ini tidak jelas sampai dia bisa menemukan berapa nomor WA-nya. Mungkin barangkali ini tambahan Pak Yongki dari kami. Mungkin dari teman-teman yang lain mungkin ada yang mau disampaikan atau menambahkan. Ya, silakan. Moderatornya siapa kita nih Pak Yongki? Ya, Mas Aryo, moderatornya Pak, ditampung pertanyaan dari teman-teman biar bisa disampaikan ke Pak Gajari. Baik. Ya, silakan Pak Aryo. Pak Aryo, silakan Pak Aryo. Untuk pertanyaan yang di mana di grup ataupun yang di Zoom ini sepertinya belum ada. Mungkin ada ini Pak. Kalau yang di Facebook, bentar saya ceknya. Yang melambaikan tangan Mas Aryo, coba dibantu. Yang melambaikan tangan Anda mau bertanya. Yang bertanya, lambaikan Silakan. tangan, guys. Ada Pak Zaid. Itu Pak Zaid Haris Sado. Haris, coba. Ya, terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam dari Binjai. Mohon izin Pak Gajari. Wah, Kita istimewa. dari Binjai nih Pak. Ya, izin Pak Pres, Bang Doli, dan rekan-rekan yang lain. Mohon izin. Ini Binjai juga nih, satu Mungkin- kota Pak Gajari nih. Iya Pak. Ya. Dari Binjai Pak, dari Binjai kita Pak. Salam dari Binjai. Salam dari Binjai Pak. Ya. Siap Pak. Mohon izin Pak. Bang Yongki. Siap, Pak. Jadi mohon izin Pak, sedikit terkait tadi udah dari unlock security, dari penjelasan dari Pak Jari, udah kami catat juga untuk pasal-pasalnya juga mungkin. Terima kasih juga Bang Yongki. Penjelasan dari Bang Yongki sangat jelas ya. Jadi kita juga berharap dengan adanya Zoom ini kita menjadi bertambah ilmu kita. Karena seperti yang kita tahu juga, biar kita tahu perbuatan kita ini bahwasanya tidak melanggar hukum. Nah, jadi mohon izin terkait email, ini saya lihat tadi ada 3 kementerian yang bekerja sama dengan kita, ya kan? Mohon izin ya Pak, ada Menteri Perindustrian, Kominfo dengan Perdagangan. Nah, Jangan, ya. terkait unblock email ini, seperti yang kita tahu, mungkin berani saya simpulkan bahwasanya untuk khususnya iPhone di Indonesia ini, jumlah dari barang internasional itu yang dikatakan ilegal jauh lebih banyak ketimbang barang yang resmi Indonesia. Kenapa? Mungkin karena dari segi harga Pak, baik itu yang second ataupun dari yang baru. Kami kewalahan di sini. Kewalahannya karena kita, apalagi tempat servis ya, banyak kedatangan konsumen yang menanyakan bagaimana cara mendaftarkan email itu. Sementara yang kita tahu kemarin juga server Kemenperin itu bermasalah. Nah, lalu setahu saya untuk daftar email itu yang bisa dan gampang menurut saya itu kita ke luar negeri, contoh ke Malaysia yang dekat. Balik dari Malaysia, kita daftarin pakai boarding pass, itu bisa langsung di bandara lewat bea cukai. Begitu. Karena beberapa kali saya alhamdulillah ke luar negeri, ke Malaysia, balik bawa unit, belanja gitu kan, kita daftar, kita bayar. Dan kalau saya nggak silap, kalau saya nggak salah, unit yang di bawah $500 digratisin lewat bea cukai begitu. Nah setelah kita cek, memang waktunya juga nggak terlalu lama, 1 hari atau 2 hari, kita cek dari situs resmi bea cukai itu udah terdaftar begitu. Nah seperti yang kita tahu, kalau untuk daftar bea cukai ini memerlukan boarding pass yang kita harus keluar negeri gitu.
mungkin Pak mohon izin, ada tidak solusi untuk kita unblock email ini yang secara legal? Jadi biar kita tahu untuk mengedukasi ke masyarakat luas dan para konsumen kita. Bahwasanya, oh ini loh caranya yang legal. Nah, barangkali kita juga bisa menjembatani ke pemerintah. Begitu. Siapa tahu dengan adanya Zoom kita yang bersama ini, terbuka jalan lebar untuk kita berdekatan dengan pemerintah dalam artian, oh ternyata jalan yang resmi itu ada lewat kita. Begitu. Mohon izin Pak. Itu saja dari saya Pak. Salam dari Binjai. Terima kasih Pak Jupri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Pak, dari Binjai juga tadi ya. Silakan Pak Kajari untuk menjawab. Baik, terima kasih Mas Moderator, Mas Aryo. Terima kasih Bang Zaid. Ya, tadi ini pertanyaannya luar biasa ini. Bagaimana solusinya agar unblock email bisa dilakukan secara legal? Nah, yang setahu saya, Bang Zaid dan rekan-rekan yang lainnya, tapi kalau saya salah tolong nanti dikoreksi dan diperbaiki, diluruskan. Kalau barangnya, smartphone-nya atau handphone-nya resmi, otomatis emailnya kan sudah didaftarkan oleh importirnya, oleh pemasoknya di luar negeri langsung ke Kementerian Perdagangan ya, Perindustrian ya kan, dan juga ke Kemenko Info. Nah, tapi kalau barangnya itu misalnya black market, barang yang tidak resmi masuknya ke dalam negeri, tentu emailnya tidak pernah terdaftar di kementerian terkait, kementerian yang berwenang, yang memiliki otoritas. Oleh karena itu tentu emailnya itu akan terblok dan unitnya tidak bisa digunakan, tidak bisa dipakai. Nah, maksudnya Bang Zaid ini, apakah email yang belum aktif ini, yang masih diblok, yang diblok ini yang tidak terdaftar di kementerian terkait ini, berarti ini adalah kan barang ilegal. Apakah ini harus kita cari cara untuk mengaktifkannya? Ini kan tentu tidak mungkin, Pak Zaid. Nah, satu-satunya cara adalah ya harus menggunakan unit yang resmi, yang legal. Nah, apakah mungkin ketika penggunaan ponsel tiba-tiba emailnya terblok? Karena mungkin salah pencet, salah main anak-anak kita. Ini satu pertanyaan dari kami. Itu rasanya tidak mungkin. Karena email ini kan nomor security yang dikeluarkan oleh pabrik, oleh negara pembuat pabrik itu, dan ini terdaftar di kementerian otoritas terkait di mana ponsel tersebut digunakan. Mungkin demikian barangkali dari saya sementara Bang Zaid. Ya, kembali ke Bang Aryo. Ya, tadi tanggapannya dari Pak Kajari. Mungkin ada yang menanggapi lagi, mungkin Pak Yongki atau Pak ini? Iya, siap. Cukup menarik memang ini Pak Kajari, Pak Doli, Bang Aryo, ya memang kondisi di lapangan ini kadangkala regulasi ini memang berlaku di keadaan masyarakat kita ini memang masih ada unit-unit handphone yang masuk ataupun memang sudah ada lama di negara kita dipakai atau disimpan, mungkin kiriman pada waktu kerabatnya ada yang bekerja di luar atau seperti apa, ini tenaga kerja Indonesia di luar ini cukup banyak begitu Pak. Jadi inilah memang kondisi lapangan yang ada gitu ya. Nah ini saya pertama tadi menyatakan bahwasanya kegiatan unblock email ini untuk sementara ini dengan adanya peraturan kementerian, walaupun belum ada dasar hukum yang bisa menjerat, tapi mungkin bisa masuknya ke ranah kita bisa kena itu ke arah kita menghalangi pendapatan negara atau seperti apa, kurang lebih ke arah sana ya, takutnya di arah sana. Sehingga kalau kita cermati kita sebagai teknisi handphone itu sebetulnya bukan pelaku ataupun mayoritas untuk orang-orang yang bisa melakukan hal tersebut. Sebetulnya begitu yang pertama ya. Jadi saya mencoba tadi itu menggeser paradigma
kalau pelaku unblock IMEI itu pasti pelaku profesinya itu adalah teknisi ponsel. Itu hal pertama yang kita sepakati. Ini kan judulnya kebetulan kita ini buka jasanya servis handphone begitu atau perbaikan ponsel. Dan kebetulan masyarakat tuh kalau mengenai handphonenya bermasalah tanyanya ke kita gitu kan, kurang lebih pasti tanyanya ke kita nih, Pak gimana nih? Ini ada handphone lama dikirimin adik dari Jepang, ya kan? Belum pernah saya pakai, sekarang mau saya pakai nggak bisa, misalnya seperti itu. Atau kondisi-kondisi yang lain yang mungkin baru dikirimin juga dari saudaranya baru saja dia seperti apa. Nah, ini banyak yang belum mengerti alur untuk mengirim barang dari luar kepada Indonesia. Intinya barang itu masuk aja di tangannya orang-orang kita. Nah, ini pasti mereka akan datang ke counter-counter handphone atau tempat-tempat servis handphone. Ini sepertinya itu yang terjadi di lapangan. Sehingga kita ini seperti memiliki tanggung jawab moral gitu ya untuk menjawab mereka atau memberikan solusi. Walaupun kita juga menyatakan atau memberikan informasi kepada konsumen bahwasanya memang handphone ini diblok oleh negara, nggak bisa dipakai karena belum melakukan kewajiban pembayaran pajak baik itu dari distributor atau importer atau apapun itu. Nah, menanggapi yang disampaikan oleh Pak Zaid tadi, ini memang ini alur ada, jadi mohon izin memang alur ini ada bahwasanya kalau kita dari luar negeri kita akan sampailah ke meja-meja yang bea cukai begitu ya. Ini pasti nanti akan ada dua kondisi. Kondisi yang pertama ini apakah handphone tersebut akan dipakai sementara atau temporary use di Indonesia. Mungkin dalam rangka beliau-beliau yang datang dari luar ini berwisata ke Indonesia menggunakan paspor yang bersangkutan, maka dia bisa mendeklar produk atau handphone-handphonenya itu mana yang mau dipakai temporary di Indonesia. Mungkin kurang lebih cuma jarak bulan ya. Tahu saya, koreksi kalau saya salah, itu 3 bulan. Jadi bisa, ini memang hanya dipakai 3 bulan, nanti dia akan bawa pulang, kurang lebih gitu ya. Itu yang terjadi kalau kita di bandara-bandara internasional itu seperti itu kalau kita datang dari luar negeri. Ataupun mungkin produk ini mau memang dibawa sama dia untuk diberikan di Indonesia, dipakai di Indonesia. Nah itu tadi menanggapi Pak Z, memang ada bahkan untuk unit-unit yang jadul ya atau murah, bahkan tadi di bawah 500 USD, di bawah $500 itu free gitu ya, bisa saja. Tapi itu ada limitasi untuk setiap paspor tuh cuma berapa unit. Menurut saya kalau dari 3 jalur kementerian, baik itu Kementerian Perdagangan, Kementerian Perindustrian maupun Kominfo, setahu saya dari literatur yang saya baca, kalau dari Kemenperin itu memang dari jalur industri ya. Jadi handphone yang diproduksi diproduksi sebagian ataupun seluruhnya di Indonesia, maka alurnya mereka, para prinsipal ini akan mendaftarkan IMEI-nya ke Kemenperin lewat jalur Kemenperin. Sedangkan untuk Kominfo ini adalah untuk event-event ataupun kegiatan negara, misalnya pertemuan-pertemuan internasional, tamu-tamu negara itu diurusin oleh Kementerian Kominfo gitu ya. Nah, sedangkan untuk perdagangan termasuk dalam hal ini itu ada bea cukai yang jadi subnya, itu juga mengatur tentang hal-hal seperti ini. Bagaimana kalau handphone ini memang mau dipakai di Indonesia secara sementara ataupun selamanya. Jadi alur ini menurut saya yang ada baru dari bea cukai sih yang memungkinkan orang untuk membayar pajak untuk barang tersebut kalau mau dipakai selamanya di Indonesia ataupun hanya temporary. Temporary itu tidak membayar apa-apa setahu saya, tapi memang setiap paspor itu batasannya. Nah, kelakuan oknum yang kita maksud saat ini. Jadi saya mencoba untuk menolak ini. Karena kalau kita ngomongkan profesi teknisi ponsel di mana kita menggunakan standar kompetensi kerja nasional Indonesia, kita nggak terkait dengan hal seperti itu sebetulnya. Tidak ada skill, tidak ada kompetensi, tidak ada kemampuan. Ini kita lebih bicara kepada oknum nih. Ya kan? Jadi sebetulnya jauh dari bidang teknisi nih. Yang bisa melakukan itu kan sebetulnya bukan kita ya Pak. Kurang lebih kan yang bisa melakukan itu kan sebetulnya adalah 3 kementerian itu tadi ya, kurang lebih ya. Entah bagaimanapun alurnya ataupun itu kita mungkin tidak bisa masuk lebih dalam karena kita nggak tahu situasi yang terjadi di dalam. Tetapi kalau kita dari pelaku profesi teknisi ponsel, sebetulnya kita jauh dari aktivitas itu. Malah ya oknum kalau kita boleh bilang yang bisa memfasilitasi untuk terjadinya hal tersebut. Nah ini yang perlu kita pisahkan dengan tidak memungkiri bahwasanya memang konsumen datang ke kita untuk minta tolong gitu ya. Lalu akhirnya ada dari beberapa kita berusaha untuk menolong mereka. Lalu ada tuh di marketplace
yang jalurnya pun kita nggak bisa kenali dengan baik apakah ini orang menawarkan jasanya ini adalah oknum-oknum yang dimaksud itu tadi atau tidak gitu. Yang jelas mereka mempublikasi dan mereka saya yakin bukan teknisi, Pak. Kalau teknisi handphone itu setiap hari urusannya dia sama not charging, LCD mati total. Jadi urusannya perbaikan. Tapi atas dasar ingin membantu konsumen akhirnya kita malah jadi mencoba mencari solusi, ketemulah oknum-oknum tadi, Pak. Jadi kurang lebih gitu mungkin. Akhirnya kita jadi nyambung tuh keprofesian kita dengan aktivitas itu tadi. Jadi kalau memang andai kata kita bisa menyampaikan hal ini kepada aparatur terkait, bahkan mungkin pihak kepolisian ataupun kejaksaan, kita ingin sih menyampaikan bahwasanya kami ini hanya bagian yang mencoba memfasilitasi masyarakat dan kita nggak tahu aturan main yang tepat ya. Apabila kita bicara tentang anggota test point yang sedemikian banyak, ataupun teknisi handphone di Indonesia yang menawarkan jasa perbaikan ini sangat minim, Pak, literasi ataupun pengetahuan mereka di masalah hukum. Jadi siapa tahu mereka juga salah memahami keberadaan oknum-oknum ini karena kadang-kala iklannya juga cukup menarik tuh, Pak. Ya kan? Jalur resmi. Begitu mereka ada yang berani-berani begitu menyampaikannya. Jalur bea cukai resmi. Jadi kadang-kadang kita juga bingung juga. Dengan tidak menampik bahwasanya kalau dari kami sendiri melihat alur tersebut, kalau dari rekan-rekan yang di jajaran kepengurusan test point pun sudah lumayan ya sering untuk mendiskusikan hal ini. Kami memang bersepakat ya sudahlah, hal itu satu tidak membutuhkan kompetensi teknisi ponsel secara khusus. Yang kedua, hal ini mungkin adalah hal yang bisa dilakukan oleh siapa saja di luar profesi teknisi ponsel Indonesia. Ini untuk menghindarkan asumsi-asumsi aparat hukum ya yang menganggap kegiatan unblock IMEI itu ya pelakunya adalah teknisi ponsel. Ini saya malah takut karena nantinya nanti yang menjadi dalam tanda kutip pembinaan, target pembinaan atau operasi ini malah rekan-rekan pelaku usaha teknisi handphone terus menerus, ini kan jadi repot juga ya. Jadi saya berusaha untuk menyampaikan hal ini bahwasanya kegiatan unblock ini sepertinya bukan teknisi ponsel deh. Jasanya datangnya itu kan dari teman-teman yang mungkin ada channel ataupun koneksi ke kementerian terkait ataupun instansi terkait. Mungkin itu saja deh. Saya mohon maaf kalau ada salah kata. Ya kan? Baik. Ya. Sedikit pertanyaan juga kalau ini Pak Y ya. Apakah yang di 3 bulan tadi dengan jalur 3 bulan itu bisa dianggap resmi legal? Ya, tentunya ada dari beberapa kawan itu yang membantu bisa buka 3 bulan. Itu kan temporary itu. Nah, apakah bisa disebut legal atau ilegal dengan posisi seperti itu, Pak? Karena ya kembali tadi, ini sebenarnya bukan teknisi, tetapi berhubung kita ada channel atau koneksi oknum di dalamnya. Nah, inilah yang menjadikan sebuah peluang-peluang ya, peluang-peluang di mana bisa membantu perihal itu. Padahal secara teknis kan teknisi tidak bisa apa-apa, ya kan? Nah, gitu. Nah, apakah di 3 bulan ini tadi dikategorikan ilegal ataukah legal? Gitu, Pak. Siap. Padahal sedangkan prosesnya kita nggak tahu loh, Pak, ini. Nggak tahu. Okay. Sebetulnya pengetahuan saya terbatas sekali. Mungkin nanti kita bisa minta arahan dari Pak Kajari. Jadi kurang lebih kalau menurut saya sih, kalau jalurnya sih, kalau kita ngomongkan bagaimana mereka melakukannya, perkiraan kita harusnya sih alurnya benar. Tapi bisa dikatakan sebagai penyalahgunaan juga, Pak. Karena sebetulnya itu kan disediakan untuk orang yang datang dari luar negeri dan mau wisata. Mungkin kurang lebih begitu, Pak ya. Nah, itu kan dia bawa handphone. Kebetulan dia bawa handphone per paspor ya. Jadi mungkin dia bawa handphone 2 atau 3 maksimum kalau nggak salah. Kalau saya nggak salah 3 maksimum. Itu bisa didaftarkan untuk temporary use di Indonesia. Nah, ini yang saya takutkan kalau kita ngomong benar, itu sisinya dari sisi alur, tapi itu penyalahgunaan loh. Ya kan? Kan ini kita malah oknum tadi tanpa ada orang yang datang bawa handphone itu, karena orangnya kan datangnya ke counter kita nih, Pak. Ya, ya kan? Tapi lewat jalur BIM salah BIM abrakadabranya dia bisa masukkan email itu. Nah, inilah yang saya khawatir juga kalau kita ngomong legal, ya alurnya memang ada, tapi penyalahgunaan juga, Pak Aryo. Jadi kurang lebih gitu. Walaupun niat kita bantu, atau mungkin monggo
Silakan Pak, mungkin dari Pak Kajari mungkin. Baik, mungkin Pak Kajari bisa memberikan tanggapan. Silakan Pak. Baik, terima kasih Pak Yongki, Pak Aryo. Ini memang menarik nih pertanyaan Pak Z ini tadi nih. Jadi tadi sebagaimana telah saya sampaikan di awal tadi bahwa yang 3 bulan tadi ini dianggap resmi atau legal jika ada channel atau orang dalam ya yang bisa membantu. Nah tadi yang maksud kita tadi adalah ketika mereka menggunakan visa turis. Nah, seperti tadi Pak Zaid bilang, ada boarding pass dan sebagainya. Nah, tapi itu hanya temporary sifatnya, tidak selamanya. Sama sejalan dengan yang Pak Yongki sampaikan tadi. Jadi, ketika misalnya ada pendatang dari luar negeri, WNA, ingin berwisata ke Indonesia, atau ada pekerjaan, bisnis, dan sebagainya, dia mendaftarkan melalui jalur-jalur yang ada di bandara, melalui bea cukai tadi, jadi diaktifkan 3 bulan, setelah itu ya diblok kembali. Nah, jadi terkait dengan aktivitas unblock IMEI ini kan sebenarnya sudah jelas peraturannya. Tadi saya sampaikan bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 2008 tentang ITE, Undang-Undang Informasi Transaksi Elektronik. Nah, ini berbunyi mengatakan setiap orang dengan sengaja atau tanpa hak atau melawan hukum mengakses komputer atau sistem elektronik. Nah, kan handphone ini kan sistem elektronik ini, komputer ini kan. Dengan cara apapun, dengan melanggar, menerobos. Nah, kan emailnya sudah diblok oleh pemerintah. Tapi dengan software yang kita bisa rekayasa modifikasi, akhirnya kita bisa menerobos ke dalam sistem sehingga bisa membuka email yang terblok tadi. Kemudian melanggar dengan cara melanggar, menerobos, melampaui atau menjebol sistem pengamanan. Nah, ini jadi dalam pasal 30 Undang-Undang ITE, Bapak dan rekan-rekan sekalian, sudah secara limitatif disebutkan unsur perbuatan melawan hukumnya, bahwa kegiatan unblock atau membuka blok email handphone yang sudah diblokir oleh pemerintah itu adalah jelas melanggar undang-undang tentang informasi dan transaksi elektronik pasal 30. Itu. Jadi saya kira kenapa? Karena tadi sudah saya sampaikan ini adalah dalam rangka mengantisipasi terjadinya masuknya barang-barang ilegal ke Indonesia. Nah, dengan masuk barang ilegal ini tentu tidak membayar pajak, devisa negara akan berkurang. Sementara kita butuh untuk pembangunan ini devisa dengan cara biaya masuk dan sebagainya dari barang-barang yang dikirim dari luar negeri ini. Itu salah satu tujuannya sebenarnya. Nah, kemudian yang kedua juga mengantisipasi berkembangnya kelompok-kelompok terorisme di sini. Kenapa? Karena kalau tidak dilakukan blokir terhadap email, terhadap ponsel yang tidak resmi masuk dari industri resmi, tidak jadi jalur resmi, tentu akan gampang digunakan oleh kelompok-kelompok terorisme untuk melakukan aktivitas teror di dalam negeri. Itu barangkali Bapak dan Ibu sekalian. Mungkin ada tambahan dari Bapak yang lain? Ya, tambahan. Yang lain? Ya, silakan. Tadi izin Pak Mas Aryo, tadi Pak Habib Fitra sepertinya mau bertanya itu dari Sumatera Barat. Dari Mas Habib Fitra. Baik, dipersilakan Pak Habib. Ya, terima kasih Bang ya untuk Bang Doli dan untuk Bapak Yusri. Ini sebenarnya ini kan perencanaan ini tidak ada sesi tanya jawab. Pertanyaan sudah saya titipkan tadi sama Bang Doli. Tapi karena ada kesempatan ya saya sendiri yang mau sampaikan. Nah, begini Pak, untuk Bapak Yusri ya, ini mengenai hal yang terjadi di lapangan. Jika untuk security handphone itu dulu juga pernah ada pembahasan waktu pertemuan kami di Pekanbaru dengan Dolia yang menghadirkan dari Ketua Pradi ya waktu itu di Pekanbaru, itu memang benar disangkakan tidak atau disangkakan iya. Itu kan hanya sangka kita aja, hanya kita sendiri yang menilai handphone tersebut
benar-benar tindak kriminal atau tidak, hasil dari tindak kriminal atau tidak. Nah, yang menguatkan kita para teknisi itu bisa dijerat memang seperti yang Bapak sampaikan itu pada pasal 480 yang di ayat 2. Karena di situ tidak dirincikan sedetailnya seperti apa yang bisa menjerat. Nah, yang jadi pertanyaan saya itu di lapangannya adalah hal yang berbeda. Saya sudah 2 kali mengalami hal tersebut karena memang saya juga bekerja sama dengan polsek setempat ya. Jika ada misalnya laporan dari warga datang ke saya, bawa kotak, ini emailnya. Setelah itu ada juga dari pihak kepolisian juga nanya gitu, kalau ada laporan, tolong dibantu emailnya dibawa ke sini. Nah, yang jadi pertanyaannya itu, yang jadi permasalahannya itu, setiap kali handphone yang datang, itu oknum yang datang ke saya, bukan yang minta bantu ke saya ya. Oknum yang datang ke lokasi saya pasti menanyakan handphonenya dijual berapa ke Anda. Secara tidak langsung memojokkan dan memberikan peluang untuk outlet menjadi seorang penadah. Padahal tidak. Ini saya berbicara mengenai oknum ya, bukan instansinya oknum. Langsung menanyakan handphonenya dijual berapa. Berapa dijualnya. Nah itu. Mereka sendiri memberikan celah untuk teknisi. Nah, kalau saya lihat-lihat lagi, kalau mungkin karena saya agak sedikit minim dari pengetahuan hukum, itu untuk security tersebut, kemungkinan hal ini bisa dikategorikan kepada restoratif justice ya. Masuk ke dalam ruang lingkup itu, karena menurut saya ini adalah undang-undang ITE. Kalau menurut saya. Nah, satu hal lagi yang menjadi pertanyaan juga bagi saya, pihak pegadaian bisa menerima barang elektronik, baik itu berupa laptop atau handphone, walaupun tidak mempunyai kotak, walaupun tidak mempunyai faktur pembelian, cukup membuat surat keterangan kepemilikan. Jika nanti suatu saat tersebut, barang tersebut adalah dari hasil kejahatan, pegadaian tidak pernah dituntut. Nah, hal seperti ini bagaimana untuk kami? Bisa nggak kami menerapkan hal yang demikian? Itu masalah dari security. Nah, yang kedua, yang menarik juga bagi saya, masalah email. Untuk masalah email. Setiap service center itu mempunyai SOP-nya tersendiri. Contoh, saya mempunyai 1 unit handphone lengkap dengan kotak dengan kondisi mesin rusak yang harus diganti MMC, CPU dan lain sebagainya, dengan estimasi biaya lebih murah membeli mesin baru ke service center. Saya bawa kotak beserta unitnya, tetapi mesinnya saya tinggalkan di toko. Nah, mesin tersebut akan diisi dengan email sesuai dengan kotak. Mesin baru dari service center akan diisi dengan email yang ada di kotak. Nah, hal itu tidak menutup kemungkinan jika handphone yang dibawa, kotak handphone yang dibawa itu adalah handphone yang masih hidup, tetapi ingin mendapatkan mesin yang baru dengan email ganda pada 2 perangkat. Nah, hal begini masuk ke ranah hukum yang mana ini, Bapak? 2 pertanyaan itu dari saya. Terima kasih. Ya, terima kasih Mas Habib atas 2 pertanyaannya. Tadi mengenai ini ya, tanda tangkap tadi ya, itu mungkin bisa dibahasakan jebakan gitu. Terus kemudian yang berikutnya kedua, bagaimana mengenai perihal dua email gitu. Iya. Mungkin ada yang bisa menjawab atau mungkin dari Pak Kajari, silakan beri tanggapannya. Baik, terima kasih Mas Aryo, terima kasih Pak Habib Fitrah dari Sumatera Barat. Ya, yang pertama tadi terkait dengan ya 480 ya, udah firm bahwa ayat 2. Kemudian sebenarnya begini Pak, di pasal 480 itu harus ada
dugaan atau patut menduga bahwa itu berasal dari hasil kejahatan atau tindak pidana. Nah, misalnya seperti tadi yang Pak Habib sampaikan, ketika penyidik datang ditanyakan berapa dibeli atau berapa dijual. Itu salah satu cara untuk mengetahui apakah ada kehati-hatian dari pembeli handphone tersebut. Kan ini service center, ini toko handphone ya, toko handphone yang beli barang-barang second misalnya. Kalau misalnya dijual dengan harga yang jauh di bawah harga pasar, tentu patut kita duga bahwa itu berasal dari tindak pidana tentunya. Apalagi tidak dilengkapi dengan kotak. Tadi sudah firm juga Pak Yongki mengatakan bahwa sebenarnya ya dus atau kotak itu bukan surat kepemilikan, bukan dasar kepemilikan handphone, sebenarnya bukan. Nah, saya ingin sedikit menyampaikan kepada Bapak-Bapak sekalian bahwa dalam hukum perdata kita ada gium. Siapa yang membezit benda bergerak, dia dianggap sebagai egenar. Nah, siapa yang menguasai benda bergerak, dia dianggap sebagai pemilik. Itu sebenarnya ada gium umum. Jadi pendapat hukum umum kita ini, misalnya ketika kita duduk di rumah, kita lihat si A lewat naik sepeda motor, itu kan benda bergerak. Pasti asumsi kita bahwa si yang mengendarai kendaraan bermotor tersebutlah pemilik kendaraan bermotor itu. Nah, begitu juga dengan handphone atau ponsel. Jadi prinsip umumnya adalah siapa yang menguasai benda bergerak, yang bawa benda bergerak handphone tersebut, dia dianggap sebagai pemilik. Sampai dia bisa buktikan bahwa sampai ada orang yang bisa membuktikan bahwa orang lain yang lebih berhak atas barang tersebut. Nah, tadi saya sudah sampaikan tadi di atas bahwa untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan, ya perlu barangkali dibuat keseragaman form surat pernyataan yang sudah standar, nanti tinggal ditandatangani oleh pelanggan atau customer yang datang untuk servis handphone untuk unlock terhadap password yang terkunci dan sebagainya. Sehingga dengan surat pernyataan tadi, sama seperti Pak Habib sampaikan ketika dibawa ke Pegadaian memberikan uang dan meninggalkan handphone itu di Pegadaian, tapi ada ada surat pernyataan yang harus ditandatangani. Jadi ya saya juga sependapat menyarankan seperti itu, sehingga ada standar yang dilakukan oleh Test Point Indonesia bahwa ketika teman-teman itu pelanggan datang bawa khusus untuk unlock ya kita sudah ada surat pernyataan standar bahwa dia menyatakan bahwa ini bukan barang dari hasil tindak pidana. Nah, kemudian terkait 2 IMEI, saya kira no problem, tidak ada masalah. Yang penting sepanjang unit tersebut berasal dari masuknya secara legal. Walaupun yang lama sudah rusak, IMEI jadi 2, no problem, karena tetap bisa aktif kan. Jadi menurut saya tidak ada masalah. Tapi kalau seandainya satu barang ilegal, black market dan sebagainya, atau masuk tanpa resmi, nah ini tentu nanti akan juga diblok ke depannya. Atau bisa jika ketahuan ya tentu ini akan menjadi permasalahan hukum. Kenapa? Karena itu adalah barang yang tidak diizinkan beredar di Indonesia. Kenapa? Karena belum terdaftar. Dan tentu karena belum terdaftar, tentu belum bayar biaya masuk, belum bayar pajak dan sebagainya ini. Intinya di situ sebenarnya, di masalah devisa ini sebenarnya Bapak dan Ibu sekalian. Itu barangkali. Ini ada tambahan dari teman-teman yang lain atau pertanyaan lainnya barangkali. Habib, mungkin sudah jelas atau mungkin ada yang perlu dipertanyakan lagi, Pak Habib, tanggapannya? Sudah? Baik. Ini saya lanjutkan, saya beralih ke chat Zoom ya. Ada beberapa pertanyaan dari kawan-kawan. Halo Bang, ini Bang, mengenai email tadi yang saya katakan bukan satu handphone mati, satu handphone hidup. Contoh handphone hidup, tetapi mesinnya dibongkar, itu kan emailnya masih berfungsi. Nah, ada beberapa oknum, anggaplah katakan dia ingin mendapatkan harga murah dengan resmi, mendapatkan mesin yang terdaftar. Padahal mesin handphone tersebut masih hidup. Handphone yang dibongkar, mesinnya diambil, setelah itu dibawa ke service center. Nah, beli mesin baru di service center, otomatis emailnya sama dengan handphone yang hidup yang ditinggal di toko. Berarti 2 perangkat dengan 1 email aktif. Nah, itu maksud saya.
Dua perangkat dengan satu email. Ini yang dipertanyakan itu bentuk legalnya atau bagaimana, Pak Habib ini? Secara legalitasnya atau gimana? Statusnya itu? Ya, mungkin Pak Y ada tanggapan mengenai ini ke teknis ini sepertinya. Siap Pak. Ini Ya. sebetulnya rahasia dapur kita teknisi Dapurnya ya. teknisi. Kadang-kadang memang begitu. Jadi entah itu dilakukan oleh service center ataupun kita. Kalau kita melihat tadi sesuai dengan apa yang disampaikan Pak Kajari juga, ya kalau kita melihat dasar hukumnya, ini mengenai IMEI tersebut sudah terdaftar atau belum, kurang lebih begitu ya Pak ya. Nah, mengenai pada waktu kita melakukan perbaikan handphone di lapangan, lebih luas daripada yang disampaikan Pak Habib, katakanlah sampai penggantian beberapa IC yang ada hubungannya dengan IMEI, contoh mungkin CPU ataupun mungkin IMMC atau UFS, itu kadangkala kita perlu rebuild. Tapi niatan kita kan bukan untuk membobol atau mengunblock IMEI tertentu, karena IMEI-nya sudah ada dan IMEI-nya sudah register gitu kan. Sehingga kita hanya melakukan penulisan ulang atau perbaikannya ke arah security itu membangun IMEI yang memang sudah tidak memang IMEI-nya tidak terblok oleh negara ini, memang bisa dipergunakan. Saya pikir secara teknis, kalau kita bicara secara teknis, mungkin hal tersebut akan terjadi di lapangan, tapi selama itu tidak melakukan kegiatan yang dianggap merugikan negara tadi gitu ya, kurang lebih, nah itu saya pikir kok masih memungkinkan untuk dilakukan. Apalagi kalau tadi disampaikan oleh Pak Habib Fitra, yang melakukan ini adalah otoritas dari industrinya sendiri, yaitu service center resmi. Nah itu ya silahkan saja, saya pikir itu memungkinkan lah. Ya kadangkala hidup ini juga nggak ada hitam, nggak ada putih, kadang-kadang abu-abu, merah muda, kuning dan sebagainya gitu ya. Jadi saya pikir kalau tidak hitam-hitam seperti itu ya silahkan saja menurut saya pribadi ini ya. Selama berbeda dengan bahasan kita malam ini yang unblock tadi itu ya. Yang unblock memang selama belum disediakan alur untuk bagaimana orang perorangan warga negara untuk meregistrasi atau kasar kata pemutihan lah ya. Dia tahu dia dikirimin kerabatnya handphone luar negeri yang mungkin dia masuknya di dalamnya tumpukan baju gitu kan, kita nggak tahu gitu ya. Ada hadiahnya handphone. Lalu tapi diberikan kesempatan oleh negara ini untuk membayar pajaknya. Gitu ya. Itu moga-moga waktu itu terjadi tidak terlalu lama gitu ya. Saya berharap juga sebagai saya karena juga punya tempat servis yang kemungkinan juga sering didatangi orang yang minta tolong seperti itu, ya saya berharap juga bersama dengan rekan-rekan kita bisa memfasilitasi jalur resminya gitu ya. Nah, tapi kalau di luar itu yang tadi dilakukan Pak Habib, saya pikir sah-sah saja. Menurut saya begitu mungkin kurang lebih. Silakan Pak. Monggo Pak Moderator. Baik. Ya, terima kasih jawabannya. Pak Habib begitu kira-kira ya, Pak Habib ya. Ya. Ini saya akan ada pertanyaan di chat ya. Ini mengenai tanda tangkap ya. Pertanyaannya, bagaimana prosedur resmi polisi pada saat tangkap tangan di toko dengan dalih penadah? Apakah polisi harus membawa surat perlengkapan penangkapan atau tidak? Terima kasih dari Mas Irfan Maulana. Itu pertanyaan itu silakan Pak Jufri untuk ditanggapi. Baik, terima kasih Mas Aryo. Nah, terkait dengan tangkap tangan, kalau di istilah hukum kita, bahasa sehari-hari di masyarakat itu tertangkap basah katanya. Nah, ini tertangkap tangan itu tidak diperlukan membawa surat perintah, tidak diperlukan. Yang namanya kan tertangkap ini kan seketika. Jadi ketika misalnya ada terjadi tindak pidana, kemudian aparat mendengar ada peristiwa, melihat di dekat situ dan langsung melakukan tindakan untuk pengamanan, itu namanya tertangkap tangan. Jadi yang namanya tertangkap tangan adalah itu tindakan yang seketika terjadi. Jadi tidak ada perencanaan dari kantor, tidak di mapping, tidak disadap, tidak dilakukan pengintaian,
tapi terjadi seketika. Jadi sehingga tidak diperlukan surat perintah penangkapan, surat penggeledahan tidak diperlukan, tapi boleh dilakukan penggeledahan di situ, penggeledahan di tempat, penggeledahan pakaian, penggeledahan rumah dan sebagainya. Bila terjadi tertangkap tangan. Nah, misalnya ada misalnya si A melakukan tindak pidana pencurian misalnya. Dia membobol rumah, kemudian mengambil handphone. Handphone ini kemudian dibawa ke toko service center misalnya. Nah, masih ngobrol-ngobrol ini, masih ditanya-tanya, masih diwawancara, ditanya oleh si teknisi, ini apa rusaknya, apa kira-kira yang perlu kami berikan pelayanannya. Tiba-tiba datang aparat misalnya kepolisian menangkap si pencuri tersebut. Nah, itu tertangkap, tapi si pemilik service center, si pemilik teknisi handphone Test Point Indonesia itu tidak terlibat dalam tindak pidana tersebut. Tapi mungkin ya untuk menjadi saksi itu dimungkinkan. Barangkali demikian ya Mas Aryo ya. Jadi beda selama ini. Selama ini kan sering kita dengar namanya operasi tangkap tangan. Yang namanya operasi itu ya tidak tangkap tangan. Tangkap tangan itu ya seketika. Pada saat ketika terjadi peristiwa atau diserukan oleh hal yang ramai, yaitu dalam rumusan undang-undang dalam KUHP, dalam KUHP seperti itu. Definisi tertangkap tangan. Mungkin demikian Mas Aryo ya. Baik, terima kasih atas tanggapannya Pak Kadari. Ini ada lagi pertanyaan ya. Saya saat ini akan membacakan terlebih dulu pertanyaan-pertanyaan yang ada di chat sebelum kita lanjutkan diskusi yang lain. Dari Pak Heru Berkah. Ya. Tadi mengenai prinsip kehati-hatian Pak Jufri. Jadi sebelum kita melakukan reset atau melakukan unlocking, itu tentunya kan harus dicek dulu WA-nya, terus kemudian nomor handphonenya, terus isi-isi dalam di unit tersebut. Sedangkan pada posisi tersebut, unit adalah posisi terkunci. Nah, di saat sudah terbuka, pasti data-data hilang. Bagaimana Pak untuk antisipasi atau pengecekannya lebih detail lagi atau lebih berpedoman pada prinsip kehati-hatian tadi, Pak? Selain ini tadi ya, mencocokkan data-data WA atau itu pertanyaan dari Pak Heru Barkah. Ya, terima kasih Pak Aryo, Pak Heru Barkah juga, salam kenal, salam sehat selalu, semangat. Tadi selain kita meminta informasi sekedar untuk kan ketika kita tanya misalnya ini handphone dia, tentu dia dengan mudah menjawabnya sebenarnya, tidak ada kesulitan. Kalau kita milik sendiri, tidak dengan berbohong, tentu akan mudah menjawab. Misalnya nomor WA yang aktif di ponsel ini nomor berapa, kemudian nomor teleponnya apakah sama dengan nomor WA-nya, misalnya seperti tadi ya. Nah, kemudian kalau menurut saya untuk kehati-hatian tadi, salah satunya juga ya dengan membuat belangko surat pernyataan, kalau bisa ya sama seluruh Indonesia, seluruh anggota Test Point ini dibuat belangko standar yang sama, surat pernyataan dari pemilik unit menyatakan bahwa ini bukan berasal dari tindak pidana atau dari kejahatan. Nah, bila ini ada hal-hal yang berkaitan dengan kejahatan, akan menjadi tanggung jawab si pemilik unit, pemilik ponsel. Itu barangkali untuk untuk sebagai antisipasi untuk melingkari kita sehingga tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Ya. Baik. Karena itu sudah menjadi belangko standar sekarang itu, Mas Aryo. Ya, sama sekarang ini kan misalnya ada kegiatan namanya PTSL. PTSL itu pembuatan sertifikat tidak berbayar, tidak bayar. Itu program pemerintah melalui BPN atau pertanahan. Nah, dengan sistem PTSL ini itu disiapkan belangko oleh kantor pertanahan seragam Indonesia, surat pernyataan bahwa tanah ini adalah milik dia. Dan bila ini tidak sesuai dengan pernyataannya dan ternyata ada masalah hukum di kemudian hari, akan menjadi tanggung jawab si pemohon sertifikat. Nah, jadi
Itu di lingkungan pemerintah juga sudah dipakai sebenarnya Mas Aryo. Jadi tidak ada salahnya TESPOINT Indonesia juga menggunakan hal yang sama tapi seragam barangkali ya. Iya. Mungkin Membuat itu ya. Ini untuk kehati-hatian ya. Jadi paling tidak nanti ada standarisasi form yang akan mungkin bisa dikaji terlebih dahulu dari TESPOINT. Kira-kira form tersebut pernyataan kepemilikan itu. Silakan Izin Pak. menambahkan Pak Aryo. Izin menambahkan Pak Aryo. Sebentar Mas Aryo memotong sedikit. Sekedar konfirmasi buat teman-teman. Acara kita hari ini kita cukupkan nanti di 21.30. Jadi kita masih ada waktu sekitar 20 sampai 25 menit lagi untuk interaktif tanya jawab. Nanti 21.30 acara selesai karena mungkin kita persiapkan untuk kegiatan besok. Jadi kita perlu istirahat. Demikian sebagai informasi, silakan dilanjut. Baik, Bang Doli. Ya, dilanjut. Silakan Pak Z. Ya, izin. Sekedar menambahkan mungkin tadi ada rekan-rekan yang juga mendapatkan informasi sebagian tadi ya, bahwasanya aspek kehati-hatian tadi setelah disampaikan juga sama Pak Jufri. Jadi apapun yang kita lakukan dalam rangka kita ini hati-hati dan patut kita sudah melakukan pendugaan bahwasanya barang ini kejahatan atau tidak itu berdasarkan apa yang kita lakukan kepada pelanggan ya, baik itu berupa yang tadi disampaikan, kesimpulannya adalah adanya form yang berlaku secara nasional, dalam hal ini ditetapkan oleh TESPOINT, dan mungkin tadi ada pertanyaan juga dari Pak Habib Fitrah yang barusan saya baca via chat. Nah ini form ini siapa yang bikin? Mungkin tadi sudah disampaikan Pak Jufri, ini disepakati oleh pengurus pusat TESPOINT, diberlakukan nanti kepada semua anggota TESPOINT. Lalu mungkin akan disosialisasikan apabila dianggap perlu kepada pihak-pihak aparatur penegakan hukum hanya untuk menginformasikan bahwasanya kami melakukan hal tersebut apabila dianggap perlu. Nah, yang tadi tentang kehati-hatian itu sebetulnya kurang lebih gini. Ini juga saya juga mau meminta dorongan motivasi ataupun semangat dari Pak Jufri nih. Kurang lebih kalau saya memandang begini Pak, selama kita sudah berhati-hati atau setidaknya di dalam proses itu tadi kita melakukan pendugaan-pendugaan entah itu dengan form surat yang ditandatangani bukti kepemilikan ataupun kita sudah menanyakan dosbook ataupun katakanlah kita menanyakan kira-kira nomor teleponnya berapa di dalam dan seperti tadi yang disampaikan. Nah, andai kata kita melakukan itu dan kita benar-benar memang tidak terlibat memang di dalam kegiatan pencuriannya, penadahannya ataupun kegiatan penipuan atau kejahatan yang dilakukan dengan bukti barang tersebut, sebetulnya kita yang saya mau tanyakan seharusnya kita pede saja ya Pak Jufri ya, pede saja mau disidik sebagai saksi atau apapun, mau nanti sampai dilimpahkan berkas ke kejaksaan seperti apa, atau mungkin kasus seperti ini pernah terjadi Pak Jufri, barangkali ada pengalaman tertentu. Bagaimana sih nasib orang yang mungkin dia memang nggak tahu, dia nggak turut serta lah, dia juga nggak melakukan penadahan tersebut tadi sih, polos-polos saja. Silakan, monggo Pak Aryo, mohon izin. Ya Pak Jufri silakan Pak Jufri tanggapannya. Terima kasih Mas Yongki, ini pertanyaan yang menarik ini memang. Ya pertama memang tadi kan kita ada langkah-langkah untuk sebagai prinsip kehati-hatian, itu sudah sepakat. Kemudian yang kedua, sepanjang sebenarnya dalam hukum itu ada namanya mens rea dan actus rea namanya. Nah, mens rea itu adalah niat batin. Nah, sepanjang kita tidak memiliki niat batin, memang niat itu hanya kita dengan Tuhan kita yang tahu memang. Tidak bisa, susah untuk pembuktian mens rea niat batin ini. Tapi dengan langkah-langkah yang telah kita lakukan, itulah sebenarnya menunjukkan bagaimana kita mewujudkan niat batin itu. Nah, jadi ketika misalnya kita membuktikan seseorang di persidangan, di pengadilan, dengan sengaja misalnya. Sengaja itu kan niat. Misalnya kasus baru-baru ini pembunuhan, dengan sengaja dia melakukan pembunuhan. Nah, kita membuktikan anasir-anasir perbuatan atau langkah-langkah perbuatan dilakukan oleh orang tersebut. Sehingga bisa kita simpulkan bahwa dia memiliki mens rea dalam melakukan perbuatan ini. Nah, dengan langkah-langkah yang telah kita lakukan tadi, menanyakan misalnya nomor WA yang aktif di sini, nomor teleponnya, dan sebagainya, kemudian membuat surat pernyataan,
bahwa itu adalah barang yang tidak berasal dari tindak pidana atau barang perbuatan pidana, itu adalah sebuah langkah-langkah yang sangat bagus yang sudah merupakan pagar benteng buat teman-teman yang tergabung dalam Test Point Indonesia ini. Nah, jadi setelah itu kita pede saja, Bapak dan Ibu sekalian, Mas Yongki. Harus lebih nih, percaya diri. Kenapa? Karena sepanjang saya sudah bekerja 22 tahun lebih di kejaksaan. Kenapa? Karena semua penyidik kan banyak ini. Nah, semua muara penyidikan itu pasti masuknya ke kejaksaan. Kenapa? Karena hanya satu-satunya lembaga yang bisa mengajukan perkara ke persidangan itu adalah jaksa. Dan kita yang akan membutuhkan semua apa yang disangkakan terhadap seseorang itu oleh penyidik. Nah, sepanjang 2 tahun ini kami belum pernah menerima satu perkara pun terkait dengan kegiatan unlock terhadap security handphone yang terkunci. Jadi teknisi lah misalnya. Teknisi yang dilakukan sebagai tersangka, terdakwa ke persidangan itu belum pernah. Sama sekali belum pernah, Pak. Saya sudah tugas hampir 14 kali pindah. Sudah 7 provinsi. Nah, jadi tidak ada satupun yang pernah kita temukan. Kita sampai, dan tidak pernah ada dikirim oleh penyidik kepolisian sampai ke kita, Pak. Jadi, ya tentu lebih kalau kita sudah melakukan hal-hal yang tadi kita sepakati tadi, langkah-langkahnya, itu sudah menunjukkan bahwa kita tidak memiliki mens rea di situ. Nah, sehingga ya percaya diri saja problem itu, Pak. Nggak apa-apa. Nanti di mana-mana kalau ada terjadi, ya kita diskusi nanti. Kenapa? Karena toh apapun makanannya, minumannya tetap testosteron, siapapun penyidiknya, penuntutnya tetap jaksa kok. Kejaksaan, betul. Ya, yang menyatakan P21 itu kita. Betul. Tapi ini maksudnya dari sisi hukumnya, yuridisnya, Bapak dan Ibu sekalian ya. Mungkin itu, Mas Yongki ya. Baik, Pak. Ya, tadi ada yang melambaikan tangan tadi, Pak Jistar. Silakan, mungkin ada pertanyaan, Pak. Pak Jistar. Masuk? Oh, tidak masuk ya. Saya lewati dulu ya. Ini. Izin. Silakan Pak Jistar. Ada pertanyaan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam kenal, kami dari Sumatera Selatan, Pak. Baik, salam kenal juga. Ya, jadi ini mengenai prinsip kehati-hatian tadi kan. Kalau untuk yang sering kami temui di sini, kalau untuk kita ketemu langsung sama konsumen atau sama user yang bawa HP langsung kita, mungkin kita bisa tanyakan dusbox ataupun tanyakan nomor WA yang aktif di HP ataupun kelengkapan yang lain, itu mungkin bisa. Tetapi kami di sini bukan hanya menerima konsumen langsung, tapi juga kadang menerima operan dari counter-counter lain yang dalam jumlah banyak, dan kita tidak tahu apakah counter tersebut sudah menanyakan kelengkapannya, atau kita tidak bisa menduga atau patut menduga bahwa itu hasil kejahatan. Nah, umpama di kemudian hari ternyata handphone ini bermasalah, terus secara hukum ini bermasalah, apakah kita yang secara face to face tidak ketemu dengan pelanggan tadi atau konsumen tadi itu bisa tetap dijerat hukum, atau mungkin seandainya bisa, apakah ada solusi atau jalan keluar yang bisa kami ambil supaya kami tidak terjerat dengan kasus hukum itu. Demikian, Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini tadi dari Sumatera Selatan ya. Jadi pertanyaannya, Pak, ini teknisi mendapat unit dari teknisi yang lain sehingga tidak langsung bertemu, ya, tidak langsung bertemu. Pada di kemudian hari ternyata seumpama terjadi masalah, gitu. Bagaimana ini, Pak? Apakah juga ikut terkena masalah tersebut
ataukah mungkin bagaimana solusinya? Silakan Pak Jufri untuk memberikan tanggapan. Ya, terima kasih Mas Aryo. Salam buat Pak Jistar dari Palembang, Sumsel. Pempek sama duku ya, duku Palembang. Iya, tetangga Jambi Pak, mari Pak. Iya. Jangan lupa kirim ke Binjai. Iya. Jadi menarik Pak. Jadi itu fenomena yang memang sering ditemui oleh teman-teman teknisi ya. Nah, kalau udah seperti itu, menurut pendapat saya, ini menurut hukumnya ya, kita kan tidak menerima langsung dari pemilik, tapi kita menerima dari operan dari toko ponsel yang lain. Nah, tentu kita menganggap toko itulah pemiliknya yang minta bantu ke kita. Itu secara hukum seperti itu sih sebenarnya. Kan tadi sudah saya sampaikan, siapa yang membezit benda bergerak, dia dianggap sebagai agenar. Siapa yang menguasai benda bergerak, dia dianggap sebagai pemilik. Kan itu prinsip hukumnya itu sebenarnya. Nah, karena ini sudah ada putus mata rantainya, yang bertanggung jawab adalah si toko teknisi yang awal yang menyampaikan kepada kita, yang menerima langsung dari masyarakat, yang bertanggung jawab sebenarnya. Itu. Jadi kalau dalam pembuktian pidana itu namanya pembuktian keting bewis namanya. Kesaksian berantai. Pembuktian berantai. Jadi kita tidak langsung dari pelaku, tidak mendengar langsung dari si A, tapi kita mendengar lagi dari orang lain. Nah, ini kan kita menerima lagi dari orang lain kan. Jadi kita clear, aman dari sisi hukumnya. Nah, kemudian kalau sudah diterapkan tadi belangku misalnya surat pernyataan standar tadi, tentu toko teknisi yang pertama sudah membuat surat pernyataan berarti kan, sudah diisi oleh si pelanggannya. Karena barangkali begitu Pak Jistar. Jadi terima kasih Pak. Safety jadinya. Ya. Terima kasih Pak. Ya, begitu Pak Jistar ya. Jadi tanggapannya, jadi putus rantai. Ya. Yep. Terkadang begini Pak, terkadang di lapangan itu beda. Ya, mungkin dari kawan-kawan sudah merasa ikut, artinya dalam rantai tersebut, akhirnya dididik itu semacam mentalnya sudah drop duluan. Itu sehingga ya dihubung-hubungkan jadinya Pak, seperti itu Pak. Nah, bagaimana menyikapinya hal seperti itu Pak? Ya, terima kasih Pak Aryo. Sebenarnya kalau proses penegakan hukum itu dilaksanakan, kasus yang tadi, case yang tadi tidak bisa dijerat secara hukum sebenarnya. Kenapa? Karena toko yang kedua ini menerima dari rekannya yang pemilik toko teknisi yang lain kan. Nah, jadi yang berhubungan langsung kan teknisnya satu lagi. Tapi kalau seandainya misalnya ternyata memang itu barang curian, nah kita sudah wanti-wanti tadi, sudah ada langkah-langkah prinsip kehati-hatian yang kita laksanakan, itu no problem. Tapi untuk menjadi saksi ya tetap untuk menerangkan benar, saya menerima handphone ini dari toko rekan saya sebelah pada tanggal ini, hari ini, ya kondisinya seperti ini, yang diminta ini, kan begitu. Itulah namanya keterangan berantai. Nah, kalau dalam pelaksanaannya misalnya dengan kasus seperti ini kemudian ada pressure misalnya, penekanan yaitu oknum Pak. Tidak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Jadi tadi itu kan sudah sepakat dengan Pak Yongki bahwa ya kita harus percaya diri saja. Yakinlah, di era sekarang sebenarnya semua lembaga penegak hukum sudah memiliki SOP yang sama, SOP yang ketat. Dan ada lembaga pengawasan yang ketat. Kalau hal seperti itu disampaikan kepada lembaga pengawasan yang lebih di atas, pasti diberikan sanksi. Sanksi yang ketat saat ini, luar biasa. Iya. Ya. Oleh karena itu teman-teman jangan takut, jangan mau ditakut-takutin, di pressure, apalagi diintimidasi dengan mengharapkan sesuatu misalnya yang di luar kemampuan kita lagi misalnya kan gitu. Itu. Jadi banyak seperti misalnya teman-teman, ini saya sampaikan saja supaya karena teman-teman kepolisian kan rekan mitra kami, mitra terdekat kita itulah kepolisian. Jadi mereka ada namanya pengawas penyidik, wasidik namanya. Ada propam, ada irwasda,
Kalau nggak mempan di satu daerah, dilaporkan ke atasannya di Polda, misalnya kalau misalnya di Polsek atau ke Polres, itu pasti akan ditindak. Polres kita laporan ke Polda, pasti ditindak. Apalagi dengan era teknologi informasi sekarang, begitu viral, itu Jakarta langsung suruh ambil tindakan. Kalau viral, iya. Makanya karena itu, persatuan teman-teman itu perlu. Seluruh anggota Tes Point Indonesia. Ya, satu yang merasa sakit, semua merasa sakit. Satu senang, semua merasa senang. Jadi kalau terjadi kekompakan, sama-sama, tapi untuk hal-hal yang benar ya silakan sama-sama bergerak. Saya kira dengan langkah-langkah seperti itu ya tidak mungkin lagi ada penzoliman terhadap teman-teman barangkali. Itu Mas Aryo. Baik Pak, iya terima kasih Pak jawabannya atas tanggapannya. Berhubung waktunya tinggal sedikit lagi, ya ini perlu saya sampaikan bahwa kegiatan malam ini adalah salah satu bentuk dari kawan-kawan ya, kawan-kawan semua yang melakukan setiap bulan dengan iuran. Kemudian untuk informasi kegiatan pada bulan Ramadan nanti, ya kegiatan bulan Ramadan untuk Zoom online-nya itu di hari Selasa dan Jumat. Ya nanti jam nanti kita sesuaikan saja nanti, tapi antara jam 15.30 dan di setelah tarawih ya jam 21-an. Nanti untuk pamfletnya nanti akan diinformasikan lebih lanjut. Kemudian yang ini informasi berikutnya ini mengenai DPD ya yang memerlukan support dari pusat untuk agenda bulan Ramadan nanti ya untuk kegiatan sosial nanti bisa menghubungi DPD pusat jika ingin memerlukan support ya. Itu bisa ke Bang Artom, Pak Doli atau ke Mas Bang Doli sama Bang Artom. Ada satu lagi mungkin pertanyaan atau bagaimana tanggapannya Pak Doli karena waktu berhubung sudah mepet ini. Ya, sebelum saya closing, karena waktu sudah dekat, ini ada satu Pak Arsyad, mungkin ada yang mau ditanya. Iya. Satu lagi pertanyaan terakhir. Kita sepakat pertanyaan terakhir dari Pak Arsyad nih, coba dipersilakan. Yang melambungkan. Pak Arsyad, ya, oke. Silakan Pak Arsyad. Ya, halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Satu ini ya, singkat Pak. Iya, saya dari Kebumen. Ya. Jadi begini Pak. Saya pernah mengalami saya sendiri. Jadi kasus itu HP terkunci. Saya minta dusboxnya. Orangnya itu ngeyel dan dia itu ibaratnya berpangkat lah. Tetap kekeh, tetap nggak mau. Saya minta persyaratannya. Itu bagaimana ya cara menanggapinya ya? Dan juga kalau seandainya ada customer ya kayak gitu berpangkat juga, pengambilan kan harus pakai nota. Nah itu dia tetap kekeh nggak mau pakai nota karena dia itu aparatur sipil dari pihak dari berwajib lah kayak gitu. Itu gimana cara menanggapinya ya? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, jadi ada aparat ini yang dimintai identitas nggak mau dan menyalahi aturan kita. Sebenarnya kita juga punya aturan. Silakan Pak Pri untuk ditanggapi. Ya, terima kasih Mas Aryo, terima kasih Mas Arsyad. Ini masalah hubungan kausalitas ya. Ya sebenarnya di mata hukum itu kan ya sama ya, tidak ada perbedaan baik yang berpangkat yang tidak berpangkat misalnya. Yang tinggi, yang rendah, yang hitam, yang putih kan sama. Ada istilahnya equality before the law katanya. Jadi semua orang sama di depan hukum. Nah, ketika misalnya seseorang datang ke toko kita, ke tempat kita, kita kan tuan rumahnya Bapak dan Ibu sekalian. Kita tuan rumah tentu kita ada norma-norma yang kita sepakati bersama di rumah kita itu. Nah, harusnya orang yang datang itu kan harusnya mengikuti adat istiadat atau norma yang ada di tempat kita. Nah, ketika kita minta misalnya box atau menanyakan, oke lah, kita tadi mengatakan bahwa box bukanlah merupakan bukti kepemilikan,
Tapi kita kok hanya sekedar untuk menanyakan ya sah-sah saja. Mana boxnya misalnya bisa nggak dibawa? Kalau memang rumahnya dekat ya tolong dibawa. Tapi kalau seandainya jauh ya kita tanyakan yang lain. Tapi kalau sudah ada unsur paksaan ya ditolak saja, jauh nggak usah Pak. Kita jangan melayani gitu. Daripada kenapa? Karena ketika nanti misalnya terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, tentu ya akan risikonya bersama-sama. Semua pelaku itu akan kena sanksi yang sama nanti. Ya termasuk misalnya oknum yang berpangkat tadi, ya ternyata barang itu adalah barang bukti misalnya di kantor, diambilnya secara ilegal, disuruh buka ke kita, dia kena ya kita juga kena nanti jadinya kalau kita mau dipaksa-paksa. Tapi setelah nanti misalnya ada surat pernyataan tadi, ya dia mengatakan bahwa itu bukan dari barang hasil tindak pidana, ya monggo kita tetap bisa layani. Mungkin demikian ya, Mas Arsad dari Kebumen. Iya, terima kasih Pak. Pak Jufri. Ya, sebelum saya closing ini mungkin untuk ada tanggapan atau mungkin pesan dari Pak Doli sebelum saya tutup. Oke, terima kasih Mas Aryo. Jadi nanti Mas Aryo silakan menutup. Saya sedikit saja closing statement saya buat teman-teman di Test Point ya di seluruh Indonesia. Alhamdulillah saya perhatikan dari awal nih luar biasa ya responnya terhadap materi yang dibawakan Pak Kajari. Zoom meetingnya full, semuanya terisi, tidak bisa masuk lagi. Kemudian share Facebooknya juga lebih di atas 100. Artinya apa? Materi yang dibawakan Pak Kajari ini mungkin ya memang benar sesuai apa yang kita perkirakan, benar-benar menarik minat dari teman-teman semua. Begitu besarnya minat itu sehingga saya melihat fullnya ruang Zoom meeting dan share Facebooknya ini pertanda apa bahwa masalah unlock security, unblock email, tangkap 480 dan sebagainya itu memang kita rasa-rasanya perlulah untuk lebih cerdas dalam menyikapinya. Artinya apa? Apa yang disampaikan Pak Kajari tadi adalah untuk pencerahan kita semua, bukan berarti melindungi, bukan membacking atau sebagainya. Yang pasti apa? Pesan dan yang disampaikan atau share ilmu yang disampaikan Pak Kajari itu insya Allah bisa membuat kita lebih paham akan kegiatan-kegiatan aktivitas kita ke depannya. Jadi kita paham sebenarnya mana yang boleh kita lakukan, mana yang tidak boleh. Mana yang hitam, mana yang putih. Tidak ada lagi yang abu-abu. Kemudian yang saya perhatikan poin penting yang disampaikan Pak Kajari tadi adalah marilah kita coba menyusun setelah ini, setelah satu SOP atau satu form yang mana sebagai bentuk mengedepankan prinsip kehati-hatian. Prinsip patut diduga artinya form itu akan kita buat dalam bentuk atau kita konsep dalam bentuk yang mengakomodir sebuah kepentingan yang mana form tersebut insya Allah nanti akan membuat teman-teman bisa lebih leluasa dalam bekerja. Dalam arti kata bukan berarti dengan form tersebut teman-teman bisa bebas untuk melakukan semuanya, tapi tujuannya adalah bentuk form tersebut seperti yang disampaikan Pak Kajari tadi adalah sebagai bentuk proteksi kita untuk menghindari hal-hal yang mungkin bisa menjerat kita dari tindakan-tindakan kita terhadap keterkaitannya dengan pelanggaran hukum pidana. Saya rasa itu saja. Terima kasih banyak Pak Kajari Binjai, Bapak Jufri SHMH yang telah meluangkan waktunya untuk berdiskusi dengan teman-teman teknisi Ponsel Indonesia. Insya Allah apa yang Pak Kajari lakukan malam ini insya Allah akan mendapat balasan yang berlimpah rahmat dan rezeki dari Allah Subhanahu Wa Taala. Dan Pak Kajari sehat-sehat selalu, sukses terus dalam meniti karirnya. Insya Allah sampai ke jabatan yang paling puncak. Kami doakan bersama-sama untuk kesuksesan Pak Kajari. Kemudian terima kasih juga dengan Mas Aryo, Pak Yongki, Mas Okta yang sudah mendampingi Pak Kajari untuk acara malam ini, juga kepada semua teman-teman yang sudah berpartisipasi untuk hadir dan ikut serta dalam malam ini. Insya Allah ini semua menjadi penambahan ilmu dan menjadi berkat buat kita semua. Nah, itu saja yang saya sampaikan Mas Aryo. Saya kembalikan kepada Mas Aryo untuk menutup acara malam ini. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Doli. Ya, singkat saja berhubung waktunya.
terima kasih sebesar-besarnya buat Pak Jufri SHMH, Kepala Kejaksaan Negeri Binjai, kemudian Pak Doli sebagai Ketua Test Point, kemudian Pak Y ya sebagai memberikan masukan-masukan yang untuk kami semua. Jadi pada prinsipnya kita berkelompok ini agar lebih kompak, ya. Jadi kekompakan itu penting sekali, ya. Jadi terima kasih untuk semuanya, kawan-kawan semua yang sudah menyaksikan live ini tadi. Semoga ilmu yang diberikan oleh narasumber malam ini lebih bisa kita dalam kehati-hatian dalam melaksanakan kita mencari rezeki berikutnya. Baik, saya sebagai moderator malam ini, acara malam ini saya tutup. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Mohon maaf ya bila ada pada tempatnya kata-katanya ya. Terima kasih. Terima kasih Pak Kajari.